orang Kristen suka apa ya terjerumus pada ekstrim-ekstrim tertentu sih masalahnya ya. Kita tuh suka jadi berhala banyak hal ya kadang-kadang, berhala keberanian, berhala banyak hal gitu ya. Apa? Maksudnya gini loh, ya kita bisa jujur dalam diri kita ya. Sebenarnya kita tuh takut Tuhan apa takut virus gitu, bener itu ada benernya ya. Kadang-kadang emang ada banyak orang Kristen yang beneran tanda kutip ya lebih takut virus daripada takut Tuhan gitu ya. Apa dia kena virus corona takut banget, tapi dia kerohaniannya tidak bertumbuh setiap hari, nggak takut gitu. Itu kan berarti Kristen yang emang begitu ya. Itu ada betulnya perkataan itu ya gitu. Tapi kan perkataan itu tidak apa di namanya di resepsi ya, resepsi kalau obat kan ada resepsi, di resepsi dalam hal ini ya, maksudnya yuk kita gagah-gagahan, yuk kita masuk yuk ke ini ke orang-orang COVID yuk. Itu kan agak goblok apa gimana sih, orang Kristen kayak gitu agak gimana sih maksudnya, apa sih gitu, apa iya ya maksudnya Tuhan tuh membawa kita apa Tuhan tuh apa menyuruh kita sebagai penantang dunia ini dalam hal itu. Kita enggak deh, Tuhan ajak ngomong apa ya, lawan kita adalah bukan darah dan daging kok. Maksudnya lawan kita bukan hal-hal begitu gitu. Lawan kita tuh perspektif, lawan kita tuh worldview, lawan kita tuh apa iman yang salah dan seterusnya loh, bukan hidup gagah-gagahan terus ya. Ya kalau kayak gitu mah ya nggak usah ada virus ini, dari awal aja orang Kristen perang salib dan seterusnya itu. Ya betul dong. Ngapain kita pakai iman-imanan ke gereja dan seterusnya? Dari awal kita perang aja sama orang apa kayak gitu, perang gitu. Kristen menang, ya udah menang berarti Kristen itu. Jadi kan sama ya. Kalau saya pakai ilustrasi perang, orang nggak percaya. Kalau pakai ilustrasi virus, percaya gimana? Itu kan sama ya, dua-duanya ya. Itu kan bawa kita kepada kematian ya. Ya perang aja sekalian lebih bagus bunuh. Misalnya tanda kutip ya, bunuh orang yang tidak percaya kan lebih bagus daripada kamu yang mati sendirian gitu. Kalau mau pakai perspektif tadi gitu, perspektif gaya-gayaan, gagah-gagahan, begitu gitu ya. Tapi kita boleh cek iman kita secara sungguh ya. Apakah kita benar-benar ya akhirnya ya cuma orang-orang yang ini hidupnya dipenuhi ketakutan ya. Kalau hidup dipenuhi ketakutan kan nggak ada kasih ya di dalamnya. Kasih kan ya ini ya melampaui ketakutan ya. Kita perlu jujur lah gitu maksudnya. Tapi bukan berarti nggak waspada ya. Waspada ya, itu kan beda loh sama saudara nggak pakai masker ke jalan, itu kan agak-agak apa sih saudara, ngapain sih iman kayak gitu, iman seperti apa sih, ada nggak sih dalam kitab yang begitu gitu? Apa gitu, itu iman seperti apa yang mau dicoba diterapin di dalam hidup dia gitu. Iman yang ada di Alkitab biasanya sebenarnya gitu ya, ada sih buktinya di Alkitab mungkin satu atau dua, tapi bantahannya lebih banyak gitu masalahnya, karena itu yang dia buat sendiri, kutipan yang dia buat sendiri gitu. Saudara kalau cari ini ya, saudara pernah dengar orang kalau mau pakai Alkitab untuk banyak saudara kan pernah tahu ya, awalnya ada sebelum pandemi gini ada pendeta mengatakan apa, saudara tahu ya, kita nggak boleh takut sama ini pemerintah, kita nggak boleh ini lebih perlu takut sama Tuhan. Saudara tahu ya, ada pendeta ngomong gitu ya, pendetanya sekarang udah almarhum ya itu kita ini satu pendeta ini ketika pandemi gini disuruh gereja tutup, dia ngomong begitu, kita nggak boleh ini takut sama pemerintah, kita harus lawan pemerintah, kita lebih takut sama Tuhan ya, akhirnya gereja kan besokannya dikasih surat oleh polisi ya, oleh ini suruh tutup gerejanya, dia ubah dong firmannya, dia pakai lagi ayat yang lain gitu. Orang Kristen harus berhikmat gitu, ini apa sih pendeta menjadi badut sih, ngelawak apa gimana sih maksudnya? Ya itulah, jadi jangan jadi sosok gaya-gayaan, jangan jadi gagah-gagahan lah gitu ya. Kita kan bergantung pada Tuhan gitu ya, bukan pada kekuatan kita gitu. Ya. Kira-kira ya sama-sama. Ya orang Kristen sering terjangkit ini ya, gagah-gagahan dan seterusnya gitu. Tapi atas nama iman masalahnya gitu, atas nama iman tapi gagah-gagahannya. Ceklah Alkitab, ceklah kitab Korintus misalnya gitu. Para Kristen ya dianggap dunia ini bodoh, bukan dianggap dunia ini gagah kok. Iman Kristen kan dianggap dunia ini bodoh ya, bukan gagah ya, bukan. Coba cek. Jadi saudara kalau punya iman terus dianggap gagah oleh dunia ini, salah justru ya. Iman kita tuh harusnya dianggap bodoh oleh dunia ini loh, bukan gagah. Ini saya ngomong secara sarkas gitu. Berarti kalau saudara udah mulai gaya-gayaan terus merasa diri hebat terus dan benar dipandang orang hebat, ya justru ada yang salah dari iman saudara gitu. Karena iman kita tuh iman yang Roh Kudus tuh adalah Roh Kudus yang ini bekerja dalam
lupa lagi bahasanya, bekerja dalam ketersembunyian gitu ya. Roh Kudus itu bukan Roh Kudus yang pamer. Kalau mau pamer lah sekaliannya dari atas surga Yesus ngomong, hai para manusia, percayalah saya, ini saya Tuhan gitu. Pakai itu aja, itu kan jalan Kristen udah begitu ya. Dari dulu jalan Kristen bukan itu loh, bukan gagah-gagahan dan seterusnya. Orang-orang COVID terus saudara maju sendiri gitu. Wah ini orang Kristen nih berani gitu, makanya masuk Kristen gitu. Mana ada yang mau masuk Kristen mati, konyol kayak gitu. Ya apa bedanya sama saudara taruh bom dalam diri saudara? Itu lebih keren lagi. Apain cuma lawan corona, Pak, taruh bom dalam diri, taruh bom, ya pakai jaket yang tebal, taruh bom, pakai iman Kristen. Akhirnya sama kayak Islam radikal ya, Kristen radikal, Buddha radikal dan seterusnya gitu. Sama dong gitu. Tapi kalau orang ngomong gitu kita suka iya juga ya, kita nggak boleh takut gitu, kita nggak boleh ini. Makanya saya udah ada beberapa waktu saya ini ya, maksudnya ada orang tuh jadi Kristen yang cuma ngomongnya mati doang. Kristen nanti Alkitabnya cuma satu kali ya, Alkitab tuh banyak ya, soalnya ayat tuh banyak gitu. Saudara hidupnya apa gitu, penderitaan bukan cuma kematian loh, penderitaan mengasihi sesama itu penderitaan loh, berkorban bagi sesama itu penderitaan gitu. Belajar di STT, belajar yang bener, dengerin serius, itu penderitaan. Siapa yang bilang penderitaan cuma kematian? Kerjain tugas secara bener, gak lihat Google Map, gak lihat Google, ceplak-ceplak Google gitu, itu penderitaan kok gitu. Baca buku banyak gitu, penderitaan kok. Kerjain paper, penderitaan kok gitu. Gitu ya, banyak. Kira gitu ya. Oke ya, kita jam 9.